Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah kita dapat meneruskan kembali kajian kita. Kita masuk kajian ke Sabtu pagi kelima kalau dalam catatan kami untuk mengkaji kitab Bulughul Maram. Pada kajian kita minggu lalu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai terkait bagaimana sikap kita terhadap cara bersuci, sebagaimana yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Yang terakhir, bagaimana kalau di dalam minuman kita atau makanan kita itu kebetulan ada lalat kebetulan masuk ke dalam minuman kita, sehingga sikap kita harus seperti apa. Maka yang paling tepat adalah memasukkan sebelah sayapnya ke dalam minuman atau makanan yang sedang kita nikmati. Tetapi memang sekarang sangat bagus sekali para jamaah sekarang itu ada model seperti ini, jadi ini menghindari lalat ya. Tapi ini juga lama-lama kalau semua pakai seperti ini sunnah gak berjalan. Enggak. Sesekali waktu kita juga pengen ya, menerapkan sunnah. Ya, cuman pas kebetulan saja kalau di rumah begitu ya, pagi-pagi minum teh, kopi atau apa, kebetulan juga ada lalat, itu kira-kira sikap kita harus seperti apa. Maka yang paling tepat memasukkan sebelah sayap ke dalam air minum atau makanan yang sedang kita nikmati. Di bab sebelumnya juga masih toharoh, perlu kami review kembali sebagaimana dalam kitab Bulughul Maram tidak ada klasifikasi air sebagaimana yang ada dalam kitab lain. Jadi beliau Syekh yang menyusun kitab Bulughul Maram hanya mendeskripsikan bahwa air itu ya air yang bersifat suci dan mensucikan, dan air yang tidak bisa dipakai alias air najis. Sehingga ini mungkin ada perbedaan ya, terkait dengan persoalan masalah air ini perspektif beberapa ulama. Tapi inti poin pentingnya di situ, karena sekali lagi kitab Bulughul Maram itu hanya mengutip hadis-hadis yang sekiranya bisa dipergunakan, hadis-hadis maudhu'i kira-kira begitu ya. Jadi ada tafsir maudhu'i, ada hadis maudhu'i. Kalau tafsir maudhu'i itu tafsir tematik ya. Kalau hadis maudhu'i ini juga sama. Ini fikih tetapi diawali dari toharoh, tapi kitab-kitab atau hadis-hadis yang diambil ya yang hadis-hadis yang sepadan atau yang bisa memenuhi unsur-unsur maudhu'i atau tema-tema. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan masuk bab baru. Sekali lagi akan masuk bab baru. Bab baru ini dari hadis ke 16 kalau di dalam kitab Bulughul Maram yang asli, nanti bisa dibaca ya. Saya tidak membawa tadi, saya sudah diingatkan istri saya, ya kok nggak dibawa? Ya karena sudah saya munculkan di sini yang sama ini, ya sudah saya copy. Nah, bab baru ini Bapak dan Ibu para jamaah
kita akan masuk bab bejana. Bejana itu tempat makanan atau tempat wadah makanan minuman, ya. Tetapi spesifiknya Bapak Ibu jamaah, kita nanti akan masuk bagaimana sejatinya perspektif kitab Hadis Bulughul Maram ini terkait larangan keras menggunakan bejana atau wadah makanan dan minuman yang terbuat dari emas, kemudian juga perak. Mungkin pagi ini dua itu saja. Ini sudah saya selesaikan semua bab ini sampai rampung. Kita lihat waktunya nanti. Nah, jadi penggunaan wadah saja, sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sangat detail. Ini yang kita itu perlu bersyukur ya di Islam itu. Jadi apapun itu sudah ada, sudah diatur, sudah didahului, sudah dicontohkan gitu. Nyari apa saja itu kita tuh ada, sampai penggunaan wadah pun Rasulullah juga memberi contoh. Hanya tinggal mohon maaf kadang-kadang kita kurang dalam literasinya. Kita akan mulai yang pertama, paling tidak dapat ya 2-3 hadis tentang keharaman makan minum dengan wadah emas. Saya tadi malam sempat diskusi dengan istri saya dampingi saya ketika ketik itu, kok yo ada gitu ya. Saya coba googling, gelas piring yang terbuat dari emas ada memang ya. Itu saya nanya pada istri saya, Dek, sudah pernah lihat wadah yang terbuat dari emas? Belum gitu. Kalau perak sudah pernah gitu. Di mana? Di museum pondok. Artinya itu di orang-orang itu pernah lihat, enggak pernah ya. Ya coba tak googling ya, ada enggak ya? Ternyata betul ada. Dan itu memang dipraktekkan di zaman Romawi kuno itu. Mungkin saya pernah masuk museum Malaysia itu 2 kali. Yang pertama kali dulu tahun 2020 sebelum pandemi sama kemarin itu ada apa namanya itu wadah gitu ya, kayak cemetataan gitu yang lengkap yang terbuat dari emas dan perak. Artinya memang sabda Rasulullah ini tidak dalam tanda petik mohon maaf tidak menyalahi apa yang terjadi di masyarakat gitu. Bahwa itu betul-betul nyata ada bahwa seseorang itu memang ada orientasi apapun kalau sudah lebih ya dia akan membuat apa ya mungkin tampilan-tampilan apa yang dalam kehidupan sehari pun bisa dikatakan berlebih gitu. Kalau sekedar rumah, mobil itu mungkin biasa ya. Tapi kalau sudah masuk kriteria wadah, hanya sekedar wadah minum dan makan saja itu terbuat dari emas, ini kan sudah sangat kelihatan ya, ingin menampakkan kemewahannya. Itu di situ. Baik. Ini hadis yang nomor 16. An Hunaifiyah bin Yamani, dari Hunaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi shihabiha wa innaha lakum fid dunya walakum fil akhirah muttafaqun alaih. Syekh Hajar Aswad beliau mengatakan hadis ini valid ya, valid dalam kitab hadisnya. Beliau katakan valid hadis ini sahih ya, rawahu Bukhari. Jadi dalam kitab hadis Bukhari nanti bisa dicek, ini ada di dalam hadis nomor 5426 dan Muslim di nomor hadis 2067.
an Abdurrahman ibni Abi ya an Abdurrahman ibni Abi Laili ya qala innahum kanu inda Hanifiyah fasaqahu majusan ya falamma wada'al qadahu fi yadihi romahu bihi. Nah, kira-kira terjemahannya hadis ini dari jalur Abdurrahman ibni Abi Laili. Nah, ini asbabul wurudnya ya. Turunnya hadis ini ya, satu ketika Abdurrahman bin Laili itu sedang berada di sebuah perkampungan, innahum kanu indi Hanifiyah ya. Nah, kemudian fastasqa itu apa ya, minta minum, kira-kira begitu ya. Fastasqa minta minum. Fasaqahu majusan, kemudian seorang majusi itu memberikan minum ya, tentu dari cangkir ya. Tentu dari cangkir. Falamma wada'al qadahu fihi yadahu, kemudian si majusi itu memberikan cangkir itu ya, cangkir itu yang berisi minum ya kepada tangannya ya. Dahu itu tangan siapa? Tangannya Abdurrahman ya. Itu Roma Rubi. Nah, Abdurrahman itu melempar wadahnya itu. Kira-kira kenapa para jamaah dilempar? Nah, di ujung hadis itu beliau mengatakan bahwa dulu saya ya alikali sami itu Nabi SAW. Ya, kenapa dia melempar itu? Dulu ya aku mendengar ya, sami itu menggunakan fi'il madhi. Dulu kala sami'atu, aku mendengar Nabi SAW yaqulu la talbisul hariri wala dunya ya wala diyaj wala tashrabu, kira-kira begitu. Janganlah kalian makan ya atau menggunakan wadah, dan juga jangan menggunakan wadah itu untuk minum dengan wadah itu yang berasal dari emas dan perak. Wala tashrabu, jangan minum pakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, jadi apa dari hadis ini itu ya, ini mungkin saya nggak tahu apakah ini masuk apa ya, etika atau tidak ya, tetapi melempar artinya nggak jadi gitu ya. Jadi kira-kira begini, boleh saya minta minum, kira-kira begitu kalau dipraktekkan itu ya. Abdurrahman ini ada gitu ya, kemudian dipegang ya, air minum itu dipegang, wadah yang dipakai itu kira-kira emas, langsung dilempar gitu ya. Nah, si majusi itu bingung gitu ya. Kalau di dalam hadis itu, dalam cerita kisah itu bingung ya, kenapa kau melempar wadah itu? Nah, kemudian menceritakan ya, kaili sampai itu Nabi SAW ya aku pernah mendengar, aku ingat, kira-kira begitu ya. Aku ingat dulu Rasulullah pernah bersabda demikian. Nah, hadis ini termasuk hadis sahih. Nah, kemudian dua imam ya, Bukhari dan Muslim, memasukkan hadis ini termasuk hadis sahih. Ya, kalau terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini ya. Tadi sudah kami terjemahkan. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak, karena barang-barang itu untuk mereka di dunia. Mereka itu artinya orang kafir ya, orang kafir. Sedangkan untuk kalian itu besok alat-alat itu kalian gunakan ketika di akhirat ya. Ini saya coba tadi googling apa ya, piringan ya, atau gelas piring sendok yang terbuat dari emas. Ternyata dapat ya, ini seperti ini bentuknya.
Saya jujur belum pernah melihat yang asli mata kepala kecuali di Malaysia 2 kali itu ya. Cuman itu sama artinya di museum ya. Kalau di harian begini belum pernah sekalipun saya melihat. Jadi seperti ini penampakan bejana yang terbuat dari emas. Kalau ini tempat minum, kalau ini tempat makan. Ya, tempat makan ini. Ini betul-betul ada, artinya itu di harian ketika seperti ini berarti memang di masyarakat juga ada, tapi saya belum pernah lihat. Nah, ada beberapa hikmah yang barangkali mungkin ini penting kita sampaikan kepada jamaah. Yang pertama bahwa kita memang harus menyadari bahwa Rasulullah SAW tidak memperkenankan kita untuk makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Kenapa diharamkan? Ada asbabul wurud. Tadi orang Majusi tadi itu dia biasa. Orang Majusi itu siapa? Orang Majusi itu orang penyembah api, ya, jamaah ya, penyembah api. Dan orang Majusi itu rata-rata orang Iran ya, dulu ya, negara Iran dulu. Ya, itu. Jadi orang Majusi itu penyembah api. Sebab diharamkan adalah karena tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir ya, orang Majusi. Nah, hukum larangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Artinya tidak boleh baik laki-laki maupun perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas murni atau emas yang bercampur dengan yang lain. Begitu pula perak murni atau perak yang tercampur dengan perak lain. Ini yang ketiga hikmah. Jadi larangan ini tidak hanya untuk laki-laki, karena kalau penggunaan emas ya itu penggunaan emas seperti misalnya gelang, anting-anting, kalung itu untuk laki-laki sampai hari ini Rasulullah ya hadis yang muncul itu memang tidak boleh kita menggunakan emas. Ya, laki-laki dilarang keras menggunakan cincin, gelang, kalung dan sebagainya yang itu terbuat dari emas. Ya, jumhur ulama menganggap bahwa terlarangnya wadah itu atau bejana itu bukan hanya untuk makan dan minum, namun juga larangan berlaku juga untuk penggunaan lainnya seperti wadah wudhu. Ya, wadah wudhu itu biasanya terbuat dari apa ya? Bukan wadah wudhu, tapi kayak semacam cangkir begitu ya. Itu juga biasanya kalau di rumah sakit itu ada semacam itu, kayak kalau di Jawa namanya porong ya, porong ya, itu sekarang rumah sakit Islam itu memberikan pilihan kepada pasien apakah akan tayamum ataukah wudhu biasa. Kalau tayamum berarti nanti diambilkan seperti tataan begitu, yang itu ada debu, kemudian si pasien diminta untuk melaksanakan tayamum sendiri. Sedangkan wudhu itu rumah sakit Islam biasanya akan menuangkan air ya, pakai teko atau porong kecil. Nah, di situ ada baskom. Kemudian pasien duduk ya, wudhu sambil duduk, dan kemudian nanti untuk kaki dibasuh. Itu juga tidak boleh menggunakan emas ya dan perak. Nah, kemudian menggunakan wadah atau bejana emas dan perak dilarang karena satu, bisa menunjukkan sikap kesombongan, dan yang kedua menghancurkan hati orang miskin. Kami kira ada hikmah yang luar biasa para jamaah dari larangan Rasulullah kepada kita untuk jangan sekali-kali menggunakan berbahan dasar emas dan perak dalam makan dan minum kita. Ya, jadi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari betapa Islam itu sangat menghargai kondisi masyarakat. Kalau emas dan perak dipakai untuk gelang kalung wanita biasa, tapi emas perak itu kan bahan yang sangat mahal. Sekarang itu 1 gram berapa para jemaah ya? Mungkin 600 ya Pak ya, 600 ya, sekarang 600.000 ya. Saya juga belum tahu persis ya. Dan biasanya kita emas itu akan kita dapati ketika sedang menghadiri ijab kabul ya. Ijab kabul itu maharnya kalau di Jawa itu adalah
seperangkat alat sholat dibayar tunai. Di Jawa itu murah Pak. Ya. Wanita itu murah sekali, 100.000 dapat kan gitu ya. Kalau saya ngajar mahasiswa begitu, kok bisa begitu Pak? Iya, karena hanya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perangkat alat tunai kan ruku, Quran, hajadah, itu 100.000 dapat. Ya, cari yang murah-murah. Tapi di Jawa itu bukan berarti emas dan bawaannya tidak ada. Kalau kita lihat satu RT di bawah semua. Ya, coba lihat itu yang di Jawa ya. Itu satu RT satu RW itu bawanya banyak, ada ayam, ada kambing, ya. Kemudian ada emas, kemudian mungkin ada tetukon ya, uang kepada si hajat gitu ya. Kemudian beras ketan, beras cempok, apalagi kelompok, banyak sekali bawaannya. Saya pernah dikirimi video singkat dari teman itu di sebuah kecamatan mana itu betul-betul ya, yang membawa itu satu RT betul, banyak sekali. Yang nggak tahu itu bawaannya apa saja. Nah, kalau di Jawa Barat tidak begitu ya, Pak Ustadz tadi udah betul ya. Jawa Barat itu murah kelihatannya, tetapi kalau kita lihat yang berat itu emasnya. Ya, rata-rata di sana itu kalau sudah menikah itu ya paling tidak minim itu 20 gram. Ya, rata-rata 20 gram sampai 30 gram emas murni. Ada juga yang tambahan emas batangan. Tapi seperangkat alat sholat dibayar tunainya tidak muncul. Jadi kalau di sana ya, kalau pakai bazar pakai repot karena harus menyebutkan emasnya berapa gram dan sebagainya. Yang ditulis di dalam buku nikah itu ya, Ustaz Deden sama saya sama. Kalau beliau kan Sunda tapi menikah dengan orang Seragen. Kalau saya orang Seragen menikah dengan orang Sunda, kebalikan dengan Ustaz Deden. Ya. Jadi kalau saya menikah dengan orang Sunda, saya juga bingung bapak-bapak sama ibu dulunya. Ya, ternyata yang dibacakan itu bukan hajatahnya itu, tapi emasnya itu. Nah, sehingga di Sunda itu saya bisa membayangkan kalau misalnya orang-orang miskin yang tidak pernah, mohon maaf ya, melihat emas kemudian datang ke sebuah rumah, yang rumah itu dia disajikan atau dia datang menghadap atau mungkin datang atau menghadiri sebuah pesta atau mendatangi rumah, disajikan minum, yang minum itu alatnya terbuat dari emas. Ya, itu saya tidak bisa membayangkan kalau di Sunda pasti akan membuat orang itu sakit. Kenapa? Karena mereka hanya bisa melihat itu ya secara kasat mata dalam pernikahan karena dibacakan ya, gitu. Kalau di kita kan tidak begitu ya. Karena di kita sekali lagi pernikahan di Jawa itu yang didahulukan adalah seperangkat alat sholat tadi itu. Nah, jadi hikmahnya begitu. Hikmahnya kita bisa berlaku untuk arif terhadap orang-orang yang tidak mampu. Betapa Islam itu sangat luar biasa karena menghargai status sosial itu juga penting ya. Nah, jadi di samping menghargai orang-orang yang tidak mampu, jangankan punya emas, melihat pun mungkin tidak pernah ya. Juga jangan sampai kita itu terdorong sikap kesombongan ya. Kanan ya, di zaman Musa itu ya, korun dibenamkan ya, bukan Kanan tapi korun ya, korun dibenamkan ke tanah itu gara-gara menumpuk harta. Nah, ini hadis yang pertama. Para jamaah mohon maaf biar saya tidak, ini kita sepakati berapa hadis, dua hadis ini yang perak, nanti yang lain-lain kita menyusul. Ini sudah sampai selesai nih di bab ini. Nah, kemudian yang kedua perak ya. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallam ya alladzi syarabu fi ina'in ya al-fiddati innama yajru fi batnihi narun jahannam muttafaqun alaih ya. Di dalam kitab hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ini masuk kriteria hadis sahih ya.
Rawahu Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab hadisnya nomor 5634. Ya, kemudian Imam Muslim menyebutkan dalam kitab sahihnya dalam hadis 2065. Ya. Ya, secara bebas terjemahannya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum dengan bejana dari perak, sungguh ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Ya, jadi ini harus kita hati-hati. Ya, kita lihat ini bejana perak seperti ini. Ya, kalau tadi bejana emas, kalau sekarang ini perak. Ya, kita seyogyanya tidak menggunakan ya. Nah, itu. Kalau perak mungkin kita bisa lihat ya di pernikahan-pernikahan gitu ya, pernikahan kerajaan itu biasanya ada ya, minumnya itu pakai gelas perak. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Ya, kita jangan menggunakan itu. Ya, kalau ada botol aqua seperti ini ya kita gunakan botol aqua saja ya, atau gelas biasa. Jadi diharamkan minum dari wadah yang terbuat dari perak. Kemudian cincin perak untuk laki-laki dibolehkan, sedangkan cincin emas untuk laki-laki tidak dibolehkan. Ya. Kemudian balasan sesuai dengan amalan perbuatan, al jaza min jinsil amal. Jadi cincin ataupun perak ataupun kalung ya, kalau saya lihat di beberapa laki-laki itu kan mereka pakai ya yang terbuat dari emas. Nah, ini wallahu bisawab ya, terutama rekan-rekan yang agama lain ya, itu kita melihat sering ya pakai besar sekali itu ya. Ya, secara hakikiyah hukum tidak diizinkan ya gitu. Tapi kalau perak ya mungkin ya, kalau perak, tapi saya belum pernah lihat laki-laki menggunakan gelang perak, apa namanya, kalung perak. Tapi kalau pakai cincin perak ya mungkin pernah lihat ya, tapi tidak begitu mewah. Kalau apa namanya, biasanya di masyarakat itu, terutama masyarakat yang mohon maaf ya Hindu, itu biasa menggunakan kalung yang dari emas yang laki-laki itu. Ya, di Bali itu banyak sekali ya masyarakat yang menggunakan laki-laki dengan kalung emas. Baik, kita teruskan. Mungkin ada pertanyaan, kita karena akan pindah ke kajian berikutnya tentang sucinya kulit bangkai setelah disamak. Mungkin dua hadis ini adakah yang ingin bertanya tentang larangan keras ya menggunakan bejana atau wadah dari emas dan juga bejana dari perak. Monggo. Apa tuh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian itu memang tapi kalau memang sifatnya mungkin hanya lapisan atau mungkin biasa dalam dana itu, mungkin dalam cincin misalkan sepuan emas mungkin kesimpulannya jantan banyak untuk biar tidak mungkin kena oksidasi biasanya ada simpan. Ya. Ya. Untuk lapisannya, ya. Ya, untuk lapisannya biasanya kan dilapisi emas atau perak, mungkin tujuannya biar oksidasi. Ya. Atau mungkin sawan atau mungkin jana dan sebagainya. Ya. Untuk hiasan, biar bagus. Atau mungkin hal yang lain sifatnya disebut atau kacamata itu kan banyak juga yang memang disebut dengan emas biar tidak oksidasi. Itu apakah masih diperbolehkan? Enggak, atau mungkin ada sajadah ada yang saja. Ya, nah, kalau kelihatannya mewah atau mungkin bagus atau mungkin belum berlihat dan sebagainya.
Ya. Jadi kemudian juga mobil juga ada motor, mobil ada yang kalau di Arab itu ada mobilnya terbuat dari emas. Jadi mohon perusahaan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mau lihat di internet itu diluncurkan iPhone berapa ya Pak ya, yang dulu itu full berbahan emas, dibeli oleh seorang artis itu dengan harga berapa miliar gitu ya. Tapi di Indonesia kayaknya belum ada ya handphone yang berbahan dasarnya itu emas, artinya dalam luarnya emas. Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana hukum kalau itu berlapis ya, atau sepuhan dari emas? Ya, kalau di dalam hadis ini ya sebagai kias, ya. Jadi kiasnya itu dilarang kita berbahan dasar emas ya. Dalam penggunaan wadah itu di situ untuk makan dan minum. Ini sebagai dasar kita Bapak dan Ibu ya jamaah, dasar kita, larangan kita menggunakan bejana atau makan minum pakai emas. Nah, pertanyaannya apakah kemudian kalau itu sedikit, kira-kira begitu ya Pak, yang namanya sedikit itu kan mungkin ya, apakah juga dilarang karena itu sebagai bahan pelapis gitu. Ya, kalau berdasarkan hadis ini ya sebagai basis kita dalam menetapkan hukum-hukum yang lain, seyogyanya dihindari. Ya, artinya itu kalau itu sepuhan itu berarti kan tetap walaupun hanya berapa persen itu menggunakan emas. Ya, artinya itu mungkin 0, sekian persen, mungkin 1% atau berapa. Kita melihat harga ketika barang itu pakai sepuhan emas dengan tidak, kira-kira harganya beda atau tidak Pak? Kalau yang saya pahami beda. Ya, beda. Ya. Dan tahu biasanya kayak apa? Karena kemudian itu mereka sudah yang betul, kemudian ada yang menggunakan emas, kemudian ada daerah tertentu itu daerah Sulawesi itu ada yang sarung sutra mungkin ya. Ya, lapisi sutra dan emas ya. dan ada dengan emas. Ya. Semacam Ya. Yang Ka'bah ada juga tulisannya pakai benang emas. Ya. Ya, kalau itu kan kalau misalnya tadi ya seperti kiswah yang untuk penutup Ka'bah itu yang memakai kan batu Pak, bukan kita ya. Artinya itu di sini itu larangan itu ketika kita gunakan sebagai bahan untuk kita pakai atau kita jadikan alat, itu yang barangkali memang kita harus hindari. Jadi secara khusus itu kita manfaatkan kemanfaatannya itu untuk kita langsung. Nah itu memang di sini dasar dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini memang Rasulullah melarang ya. Dengan dasar ini ya, ini berarti kan kita manfaatkan ini bejana, gelas, piring, ini kan kita manfaatkan ya, termasuk misalnya jam tangan ya. Jam tangan, kemudian kopiah itu saya belum pernah lihat, tapi kalau kopiah saya ini ada kuning-kuningnya bukan emas Bapak Ibu, ini belinya di situ saja ya. Itu ya, sarung pakai benang emas ya. Kesimpulannya memang ada sisi manfaat yang bisa kita tarik, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita manfaatkan. Itu berdasar dari hadis ini sebagai basis dalam kita menetapkan yang lain, kami kira memang harus dihindari supaya kita tidak termasuk dari orang-orang yang cenderung kepada sikap kesombongan. Nah,
tentu ketika mohon maaf misalnya memilih jam tangan gitu ya, iki wae sepuhan emas ya, tentu berbeda dengan misalnya jam tangan yang tidak ada sepuhan emasnya. Ketika kita memilih saja itu tentu dalam hati kita sudah ada perasaan berbeda, wah sepuhan emas sih kan gitu. Ketika kita gunakan kacamata pun juga begitu ya, sampai mungkin juga gigi pun juga begitu. Ada ya yang di zaman saya masih kecil di kampung-kampung itu takut nabung di bank, akhirnya giginya yang dilapisi emas ya. Nah itu kalau meninggal dunia itu kalau bisa diambil Pak, nggak boleh ikut ya kalau jenazah itu. Tapi biasanya diambilnya harus memanggil dokter gigi karena itu kan melukai, harus mohon maaf nih ya, kalau mayit itu kan posisinya sudah menutup ya, sudah kaku, sehingga gigi itu mohon maaf ini ya, saya tidak bisa bayangkan. Tapi saya ngajar Islamic Dentistry di FKG Unimus, itu tahu persis bagaimana cara mengeluarkan emas dari gigi mayit itu ya. Itu sebisa mungkin tidak digunakan karena itu harus begini Pak ya, jadi itu bagian dari melukai mayat, dia harus begini kemudian dicabut begitu. Nah itu sebisa mungkin itu dihindari ya. Kita memandikan jenazah pun harus dengan lembut, apalagi itu melukai ya, melukai mayit ya, karena mulutnya harus dibuka, kemudian kan dia sudah nutup begini ya, itu harus diangkat sedikit kulitnya itu, padahal cuma kulit ini Pak, ini kan lapisan emas ya, bukan gigi itu dicabut ganti emas, bukan, itu dilapisi ya. Gigi yang seperti kita ini kemudian dilapisi emas sehingga itu lapisnya itu dicabut, nah, dikurut begitu. Nah, jadi kesimpulannya kira-kira seperti itu. Apa-apa yang kita ada manfaat, kita bisa menggunakan manfaatnya itu memang sebisa mungkin kita hindari sepuhan atau terbuat penuh dari emas. Ini juga bisa kita jadikan basis kias Pak. Rasulullah pernah bersabda ya, al-khamru qaliluhu haramun wa katsiruhu haramun. Khamr itu kata Rasul sedikitnya haram, banyak pun haram. Jadi saya pernah ngobrol dengan salah satu pelaut ya, dia sering sekali melaut, bertanya kepada saya, Ustadz, kalau saya di Samudra Pasifik itu sangat dingin sekali ya, walaupun sudah di dalam dek kapal itu kedinginannya kadang-kadang sampai 17 sampai 20 minus ya, minus 20-25 derajat. Bolehkah saya minum anggur ya, brandy ya, khamr walaupun cuma sedikit? Nah, fungsinya untuk apa Pak? Menghangatkan badan. Emang itu bisa? Iya Pak, betul ya, kata kebetulan itu suaminya mahasiswi saya dulu ya, bertanya. Nah, sekarang istrinya di Semarang, tapi suaminya sering melaut ke Amerika, ke Hong Kong. Itu sedikitnya itu kata dia itu bisa menghangatkan badan. Ya, kalau banyak mabuk Pak. Ya, tapi dulu Pak, sebelum saya menikah katanya begitu. Itu masa muda ya saya begitu. Tapi sedikit ya. Kalau kita melihat dari penahapan tentang masalah haram minuman khamr itu dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, kemudian yang terakhir itu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ya, awalnya pengharaman khamr itu kan istahabah. Jadi awalnya itu Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya di dalam maisir, dalam judi dan dalam minuman itu ada manfaatnya dan dosa besar. Tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, wa kabarun ya, dan dosanya itu akbarun min naf'ihima, dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu belum larangan. Baru turun yang kedua ya ayyuhalladzina amanu orang-orang beriman janganlah la taqrabus shalah wa antum sukar ya, jadi janganlah engkau sholat
ketika engkau sedang sukar. Sukar itu mabuk. Ya, ini dipakai dalam sakaratul maut. Ya, makanya orang sakaratul maut itu seperti mabuk, Pak. Nggak bisa berkomunikasi dengan orang normal. Mohon maaf, omongannya itu nggak jelas. Itu sakaratul maut. Nah, itu digunakan juga dalam kalimat itu. Wa antum sukar, dan engkau mabuk. Ya, mabuk itu nggak bisa berkomunikasi dengan normal. Baru yang ketiga haram penuh. Ya, ada hadis yang bicara tentang itu. Ya, al khamru khaliluhu haramun wa katsiruhu haramun. Khamr sedikitnya haram pun banyak juga haram. Maka kalau kita bisa kiaskan dari berbagai macam hadis dan Quran ini, ya emas pun sama kalau menurut saya. Kalau kita gunakan sedikitnya untuk laki-laki ya, sedikitnya haram, banyak pun juga haram. Kalau saya begitu, Pak. Ya, nanti barangkali jika bapak-bapak butuh penjelasan ulang, mungkin bisa dengan yang lain, ya, atau kita coba literasi kembali. Tetapi memang kita harus hindari. Ya, walaupun sepuhan, ya, sepuhan itu mungkin berapa derajat, gelang, ya, itu juga berapa derajat dan sebagainya. Ya, tapi saya tetap berpedoman bahwa sama seperti khamr larangan, maka emas pun sedikitnya itu adalah haram, banyak pun juga sama. Banyak itu kalau sudah masuk kriteria 24 karat. Ya, kalau sepuan itu mungkin hanya 0, nah, wah kalau begitu jam tangan saya, kacamata saya, wah ini harus saya jual, Pak. Ya, jangan dijual sekarang, Pak. Ya. Nah, diinfakkan saja ya, yang dijual diinfakkan ke Masjid Al Azhar, dan begitu. Ya, ya kalau kami kira. Tapi kalau kuningan bukan emas ada loh, Pak. Ya, kuningan tapi tidak emas, hanya. Mohon maaf, ini kan kuningan juga ya. Ini kuningan tapi tidak emas. Ya, ini kuningan ini, ya kuningan. Ini kuningan, ya tapi tidak emas. Ya, itu. Baik jamaah, apakah ada yang bertanya lagi? Kira-kira begitu, Pak. Ya, tapi kalau Bapak kira-kira belum lega dengan barang-barangnya yang terbuat dari mungkin sedikit-sedikit ada emasnya, ya ditahan dulu, gitu ya. Tapi seyogyanya memang kita hindari. Kalau ada campuran, berarti di situ ada emas walaupun hanya sedikit. Ya, karena Rasulullah di dalam hadis ini tidak mengatakan bahwa terbuat dari emas, bejana-bejana ini berapa persen emasnya, kan nggak disebutkan. Jadi mau berapa persen pun Rasulullah katakan di sini jangan makan dan minum bejana yang terbuat dari emas. Rasul nggak mengatakan terbuat dari emas 24 karat, kan nggak begitu. Tapi di situ dilarang kita makan dan minum menggunakan bejana atau wadah dari emas, walaupun hanya 1%, 1 karat, 2 karat, atau berapa karat gitu. Terus seperti Pak? Ya. Jadi kami pernah mengenai jadi yang dimaksud itu kan yang terbuat dari emas bejana atau mengatakannya. Ya. Pada tahun 2005 itu mungkin dari misalkan kami ada biasanya bukan termasuk gejalanya dari itu cuma biasanya. Maka jam itu kan bukan jamnya tapi hanya untuk melindungi misalkan biar tidak korosi. Nah itu contoh semacam itu. Kemudian kalau seandainya itu kan biasa mas kan tidak boleh dipakai laki-laki, seandainya itu dipakai perempuan juga tidak boleh. Ya boleh Pak. Dan contoh semacam jam. Ya boleh. Agar itu tidak boleh. Ya. Walaupun itu biasa, tapi kalau itu yang pakai wanita mungkin tidak boleh. Ya. Jadi maklum. Ya. Ya, jadi ya itulah kadang sama seperti para sahabat, Bapak Ibu jamaah. Ini yang terakhir kami sampaikan karena sudah suruh. Ya, jadi ketika diperintahkan untuk tidak boleh minum khamr, ini cerita khamr lagi. Apa yang terjadi?
jalan-jalan di Madinah itu banjir dengan khamr saat itu. Karena para sahabat-sahabat ini bukan tidak meminum, Pak. Umar bin Khattab ya sampai turun ayat ya ayyuhalladzina amanu ya innamal khamru wal maisiru wal aslamu wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ya. Umar itu masih minum khamr dan di rumahnya itu banyak sekali ya menyimpan khamr-khamr brandy-brandy yang datang dari Romawi, sehingga beliau mengangkut semua simpenan apa namanya itu minuman khamr itu dipecah ya, akhirnya dibuang di jalanan dan rata-rata para sahabat juga begitu. Artinya memang kadang Bapak dan Ibu jamaah, perintah itu membuat kita tidak nyaman ya, tetapi memang harus kita yakini bahwa karena itu perintah Allah, perintah Rasulullah, sebisa mungkin memang harus kita lakukan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan emas ini kan tidak dipakai untuk minum, hanya untuk hiasan. Kami kira ketika wadah atau bejana ini tidak dipergunakan untuk minum kemudian masuk di almari, apakah itu boleh? Kami kira tidak masalah, Pak. Ya, beda perkara karena tidak ada manfaat di situ secara langsung dalam anggota tubuh kita. Kalau di dalam almari, ya Pak, kita beli misalnya satu perangkat bejana wadah, kita masukkan almari, nah itu apakah boleh? Boleh, karena itu hiasan. Ya hiasan atau simpenan boleh. Bapak beli emas batangan, Bapak beli, ya Bapak simpen di almari, kira-kira boleh? Boleh, kan Bapak tidak memanfaatkan langsung. Bapak beli jam tangan 24 karat dari Itali, ya Bapak simpen, boleh. Nanti kalau pas posisi tidak punya uang dijual, nah itu harganya akan naik, Mas. Itu yang terjadi di dunia barat, Pak. Perlu kami sampaikan, sekarang itu ekonomi dunia itu berada di Cina, yang kedua di Rusia. Amerika itu turun, kenapa? Karena simpenan emasnya, Pak. Jadi di negara-negara itu cadangan emas itu tertinggi di dunia. Nah, kok bisa begitu? Dalam jual beli perdagangan dunia, mohon maaf, tidak menggunakan dolar sebagian itu, tapi menggunakan emas. Maka negara-negara dengan cadangan emas terbesar dunia itu menjadi negara kaya. Ya, di dunia sekarang ini termasuk negara kaya itu satu Cina, dua Rusia, ya. Ketiga itu kalau tidak Arab Saudi, bukan Arab Saudi Pak, tapi yang Uni Emirat Arab. Nah, itu cadangan emasnya tertinggi di dunia. Nah, Indonesia ini bukan cadangan emas Pak, cadangan utang. Itu yang banyak, ya itu. Ya boleh kita nyimpen, itu boleh, tapi tidak boleh kita manfaatkan, ya karena ada manfaat khusus yang datang ke kita dan ada unsur di situ mempertontonkan kemewahan, ya. Tapi kalau di rumah untuk simpenan kami kira tidak apa-apa. Apapun yang kita simpan yang terbuat dari emas itu halal, ya karena itu bagian dari simpenan harta. Ya sama dengan mobil, itu mobil kan dipakai, ya kecuali mobil beli lapisan emas dikerubuti di rumah dipakai boleh, ya. Dan begitu kita pakai untuk kejuar, ya Gramedia, sholat jamaah di Al-Azhar ditonton orang banyak, nah itu dilarang. Ya, tapi apakah mungkin toh Pak beli mobil dikerubuti di rumah? Ya mungkin saja, ya. Bapak-bapak, Raja Selangor atau mana ya? Itu punya 450 mobil. Itu saya kemarin itu dikasih tahu sama pendamping itu pas ke sana itu. Kalau tidak Selangor, Kedah atau mana? Pokoknya ada satu raja di kan sana itu Raja Malaysia itu kan 9 provinsi ya yang menggunakan sistem sultan. Nah, setiap 5 tahun sekali diundi. Ya siapa yang akan jadi Raja Malaysia itu dari 9 itu. Nah sekarang ini adalah dari kalau tidak Kelantan, Johor ya. Nah
salah satu raja itu punya 450 mobil ya. Itu tidak dipakai semua Pak, tapi disimpan di rumah ya. Jadi kalau disimpan yang tidak terbuat dari emas dipakai pun boleh, disimpan boleh. Tapi kalau emas disimpan boleh, tapi dipakai di jalanan itu yang dilarang. Dipakai di masjid masa nggak boleh Pak untuk kebaikan, kalau itu terbuat dari emas ya dihindari gitu Pak. Jadi aspek unsur menunjukkan kesombongan ini yang di dalam Islam memang dilarang. Kami kira itu ini sudah jam 5.54 ya, sudah melebihi syuruk. Kami kira ini mungkin sisanya akan kami jelaskan minggu depan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Saya sebenarnya akan sampai pada ini Pak, menyamak kulit ini ya. Ini penting sekali Idul Kurban, tapi insya Allah minggu depan ya. Minggu depan akan saya sampaikan tentang bagaimana cara menyamak kulit supaya kulit daging-daging hewan itu bisa bermanfaat dan tidak dijual. Enggak boleh ya menjual kulit, larangan keras Rasulullah. Tapi bisa kita gunakan dengan menyamak. Menyamak itu memanfaatkan kulit itu ya dengan cara yang baik. Baik, kami kira itu minggu depan kita akan masuk ke dalam bagaimana cara menyamak ya, menyamak kulit atau bahan-bahan yang berasal dari samak itu bisa kita pakai ya, bisa kita pakai. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah memberkahkan kehidupan kita dan juga menjaga agar kita ini tidak termasuk umat yang menuju kepada riya atau kesombongan. Kita akhiri kajian kita Sabtu pagi ini, kajian kitab Bulughul Maram dengan baca hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.